Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang terhormat para tamu Allah rahimahumullah. Dengan ucapan alhamdulillah, segala bentuk puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai siang ini Allah juga tidak pernah bosan memberi kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih hidup, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan yang sangat penting kita masih diberi kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat yang terhormat, sebagai dasar dari khutbah ringkas kita siang ini, firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu membawa kamu lalai dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian,
mereka itulah orang-orang yang merugi di sisi Allah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sidang Jumat yang terhormat, melalui ayat ini Allah menghimbau kita orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu membawa kamu lalai dari mengingat Allah. Pertama, harta. Apa yang dimaksudkan oleh Allah? Harta membawa kita lalai dari mengingat Allah, dari agama Allah, dari berubudiyah kepada Allah. Pertama, kalau kita dalam mencari harta melalaikan atau meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Makanya sidang Jumat yang terhormat, kalau kita pergi ke Saudi, Mekah, Madinah, walaupun sudah selesai tawar-menawar, tinggal bayar uang saja, azan di masjid, sallu. Salat, tidak dilayani lagi. Kenapa dia tidak ingin? Karena mencari harta ibadahnya kepada Allah terlalai. Bahkan ada ulama yang mengatakan salah satu syarat kesempurnaan kehalalan harta itu adalah dalam mencari harta tidak melalaikan ubudiyah kita kepada Allah. Apa maksudnya? Sekiranya karena mencari harta tinggal kewajiban kita kepada Allah, kita tidak sholat, kita tidak berpuasa, kita tidak bayar zakat karena sibuk cari harta, kita tidak mau menunaikan ibadah haji. Maksudnya harta yang kita peroleh yang membuat kewajiban kita kepada Allah itu tinggal haram. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari segi harta ini, jangan sampai kita membelakangi aturan Allah dalam mencari harta. Tidak peduli halal haram, sogok menyogok, suap menyuap, jual beli jabatan, riba, mencuri, manipulasi, korupsi, gratifikasi. Kita harus jaga. Jadi jangan sampai kita dalam mengusahakan harta kita tidak peduli halal haram. Batas yang diberikan oleh Allah hanya itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu aja. Silakan makan apa yang ada di permukaan bumi ini. Syaratnya dua aja, halal baik. Ambil. Kalau halal, kalau baik, ambil. Kalau tidak, jangan coba-coba. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas halalnya, yang haram itu jelas haramnya. Yang ketiga, yang dianggap kita melalaikan dari mengingat Allah harta itu adalah
pemanfaatan harta tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Setelah kita mengusahakan harta, mendapatkan harta, kalau kita wajib zakat sampai senisab bayar zakat. Enggak sampai senisab, enggak apa-apa. Infak, wakaf, sedekah. Kalau zakat tidak bisa ditawar-tawar. Kata Allah, nanti di akhirat yang wajib zakat tidak bayar zakat, harta itu dijadikan setrika dari api neraka, disetrikakan ke tubuhnya. Ditambah oleh Nabi, bukan itu saja. Nanti dia akan menjadi seekor ular yang melilit pemiliknya dari bawah sampai ke atas. Di atas dia akan ngomong kepada pemiliknya, ana maluka ana kanzuka. Saya adalah hartamu, saya adalah perhiasanmu di dunia yang tidak kamu zakatkan. Ambil. Jadi kalau zakat tidak bisa ditawar. Kalau tidak sampai senisab, infak, wakaf, sedekah. Yang penting kita tidak termasuk orang yang bakhil menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? As-saqiu qaribun minallah. Orang yang pemula dekat kepada Allah. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhilu, orang-orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Tak akan mungkin masuk surga. Qaribun minan nar, dekat ke neraka. Inilah yang harus kita waspadai agar kita tidak dianggap bahwa harta kita membawa kita lalai dari mengingat Allah atau dari agama Allah. Kemudian yang kedua, wala auladukum an zikrillah. Anak-anak, jangan sampai anak-anak kita membawa kita lalai dari mengingat Allah. Jangan karena anak kita bergelimang dosa. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, pastikan anak kita itu anak kita secara syar'i. Kenapa kita katakan demikian? Sekarang sudah ada anak yang hanya anak biologis tapi tidak anak syar'i. Apa maksudnya? Anak zina. Itu kita bapaknya hanya bapak biologis, bukan syar'i. Makanya kalau anak zina itu setelah hamil baru nikah segala macamnya, dia tidak berhak memakai bin kepada bapaknya. Dia tidak berhak menerima harta warisan dari bapaknya, karena bapaknya bukan bapak syar'i. Kalau anak itu perempuan, bapaknya tidak boleh menjadi wali nikah. Harus diserahkan kepada wali hakim, fatwa walinya. Ini bahayanya. Kita selamatkan diri kita dari ini. Ini pertama. Kemudian yang kedua, anak yang dikatakan lalai itu karena mengurus anak,
karena mengusahakan anak menjadi anak hebat, anak pintar, anak mandiri, kita menghalalkan segala cara untuk sekolah anak dengan uang haram. Tidak peduli halal haram, yang penting anak saya sekolah. Jangan. Untuk memenuhi kebutuhan anak, kita tidak peduli. Siang malam menganiaya diri. Dalam berusaha kita juga tidak boleh menganiaya diri. Dalam riwayat yang saya sampaikan tadi, menganiaya diri dalam berusaha termasuk membuat harta itu tidak sempurna kehalalannya. Ketiga, anak yang dianggap membawa kita lalai dari mengingat Allah. Kalau anak kita menjadi anak durhaka. Betapa banyak sekarang kita lihat. Kalau tuntunan Al-Quran Bani Israel 2-3 saja, cis saja, itu udah dosa besar. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Bahasa kitanya atau udah ada besar. Segitu kecilnya kedurhakaan kita kepada orang tua, tapi oleh Allah dianggap dosa besar. Tapi apa kenyataannya? Tidak sedikit sekarang orang yang tidak menganggap orang tuanya, yang mengusir orang tuanya, yang memenjarakan orang tuanya, yang menyiksa orang tuanya, yang membiarkan orang tuanya terlantar. Bahkan tidak sedikit kita dengar anak kandung membunuh orang tua kandung. Saja sudah dosa besar, apalagi membunuh. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, setiap ada perintah sembah Allah atau jangan mempersekutukan Allah atau jangan sembah selain Allah, selalu diiringi wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kita lihat lagi dalam surat Luqman yang sering kita dengar. Kepada Allah kita harus bersyukur. Kepada manusia berterima kasih. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Tapi beda orang tua. Beda orang tua. Apa kata Allah? Anishkurli wa liwalidayya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Tidak ada selain orang tua. Kepada Rasul aja tidak, kepada Nabi aja tidak, kepada sahabat, kepada wali, kepada imam mazhab. Tidak pernah Allah memerintahkan manusia bersyukur. Tapi kepada kedua orang tuanya bersyukur. Begitu istimewa. Makanya sidang Jumat yang terhormat, kalau kita lihat dari daftar dosa-dosa besar, durhaka kepada orang tua, dosa nomor 2 terbesar setelah mempersekutukan Allah. Jadi dosa besar itu mempersekutukan Allah. Nomor 2, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau ini terjadi, orang tua gagal.
Kenapa kita katakan orang tua? Allah itu maha adil, Pak. Kenapa dikatakan maha adil? Siapa saja yang diberi oleh Allah anak, para rasul, para nabi, para sahabat, para imam mazhab, para wali, para ulama, masyarakat biasa, petani, pedagang, pegawai, Allah adil. Allah kalau memberi anak sama. Apa maksudnya sama? Pasti yang diberikan oleh Allah anak itu kepada siapa saja. Anak yang diberikan Allah itu anak yang tidak berdosa dan tidak pandai bikin dosa. Saya diberi oleh Allah anak tidak berdosa, tidak pandai bikin dosa. Bapak diberi oleh Allah anak juga demikian, tidak berdosa, tidak pandai bikin dosa. Kenapa sampai di tangan kita dia bergelimang dosa dan pintar bikin dosa? Siapa salah kalau bukan kita? Nah, makanya dikatakan itu adalah anak yang membawa kita lalai dari mengingat Allah, lalai dari agama Allah. Jangan kata Allah, harta anak-anak membawa kamu lalai dari mengingat Allah. Kalau itu terjadi, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Kamu akan termasuk orang yang merugi dunia akhirat. Di dunia mulai rugi. Kenapa? Diperbudak oleh harta, sengsara karena perangai anak. Di akhirat tak mampu mempertanggungjawabkan harta, anak yang menarik-nariknya ke neraka. Untuk itu sidang Jumat yang terhormat, mari sama-sama kita renungkan ayat ini. Al-Munafiqun ayat 9. Mudah-mudahan bisa kita hayati, kita pahami, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.